Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan harinya. Senang sekali saya Kul Anasrullah bisa membersamai dalam 1 jam ke depan di Opini Obrolan Pagi ini. Pagi ini kita sudah kedatangan tamu yang spesial nih, gitu kan, yang biasanya aku temuin di atas panggung gitu kan. Tapi sekarang bisa ngobrol langsung dengan tema kita, yaitu ruang ekspresi perfilman. Kita sapa dulu pagi ini yaitu Bang Davin Nadio. Halo Bang Davin. Halo Bang. Halo, suaranya langsung ngebas. Langsung ngebas, padahal baru bangun, masih pagi. Gitu ya. Nah, Bang Davin Nadio ini selaku pengurus Lokos Film. Benar. Gitu. Nah, berarti tema kita ini tentang filmnya nih, Bang. Boleh. Dan yang biasanya aku bilang tadi bahwa Bang Davin nih yang aku kenal musisi lah ya, gitu ya, siap. di atas panggung gitu kan. Tapi banyak juga nih hobinya juga ke film, komunitasnya juga bergerak di film juga. Cuman sebelum ke tema inti, aku pengen gali profil tentang Bang Davin sendiri. Bang Davin aslinya dari mana sih, Bang? Saya asli dari Bengkulu asli. Kalau sukunya suku Lembak, kurang Bengkulu apa coba kalau udah Lembak kan ya kan, di kota asli Lembak, tinggalnya di Panorama. Tinggal di Panorama. Berarti kalau aktivitas sekarang apa nih Bang Davin? Aktivitas sekarang cuma menggarap beberapa proyek-proyek film yang kita akan produksi sendiri. Terus juga latihan-latihan ngeband buat manggung-manggung lah intinya. Oh iya, memang terjunnya di industri kreatif di ya? Industri kreatif. Nah aku tanya nih Bang, berarti awalnya terjun ke Lokos ini kan berarti di perfilman ya, gitu ya. Kalau ditanya diulik balik, kilas balik, jiwa seni ini turun dari mana? Kalau dari orang tua sih bilangnya itu dari bapak. Nah, kebetulan kenapa ibu yang bilang, karena bapak meninggal waktu itu tahun 2002. Saya masih kecil waktu itu, masih kecil. Iya, masih kelas 2 SD, sekitar umur 7 tahun lah. Jadi ketika mulai terjun ke dunia industri kreatif, ibu bilang ini kayaknya turun dari bapak katanya. Karena bapak dulu hobi juga tuh katanya, band katanya. Nah, karena awalnya kan terjunnya ke dunia band dulu, musik ya? Musik dulu dari SMA gitu. Sempat ditentang sama ibu atau tetap disupport sama ibu nggak ceritanya untuk masuk di dunia seni ini? Kalau ibu tuh nggak pernah menentang sebenarnya kalau untuk dunia ini, karena alhamdulillah dapat orang tua yang membebaskan, bahasa positifnya, atau bahasa kasarnya tidak peduli. Kalau dia bilang tuh selagi kamu senang, tidak merugikan orang, tidak lupa sama Allah, lanjut katanya. Gitu. Oh berarti kalau ditanya perjalanannya berarti memang ada turunan dari ayah ya? Turunan dari ayah. Seninya. Dan mulai pertama kali ngeband berarti? Sebenarnya kalau pertama kali ngeband itu kelas 5 SD. Kelas 5 SD? Kelas 5 SD. Waktu itu masih bocil Bang? Masih bocil banget. Jadi ketemu sama kawan yang udah SMP waktu itu, dia ngeband. Karena kita ini anak kecil waktu itu, karena sering ikut nongkrong sama anak-anak yang lebih tua. Jadi iseng lah diajakin. Waktu itu inget banget di depan SMP 1 Kota Bengkulu, kita ada panggung festival apa gitu. Waktu itu ada wali kota. Manggungnya di situ waktu itu. Itu kalau ngomong pertama kalinya itu sebenarnya. Itu jadi apa posisi? Gitaris malah, gitaris yang merangkap jadi vokalis, karena tiba-tiba vokalis saya waktu itu nggak bisa hadir karena ada nonton konser waktu itu kebetulan. Jadi saya tiba-tiba merangkap. Nah, kepikiran jadi buat terjun sebagai di band kan, saya kebetulan di frontman-nya kan, di vokalis. Terjunnya itu ya karena gara itu, sebenarnya gara-gara vokalis saya kabur pada malam agung gitu. Gitu. Jadi kejebak dari situasi juga ya. Benar. Kejebak dari situasi dan akhirnya merintis terus tuh ya. Jalan terus tuh ya bandnya ya. Gitu. Jalan. Pun sampai sekarang bandnya juga jalan. Gitu. Jalan. Gitu. Nah kalau pertama kali terjun di filmnya, gimana ceritanya? Kalau film itu sebenarnya waktu itu cuma sekedar hobi, bikin video sekitar tahun 2016-2017 waktu itu. Iseng-iseng karena waktu itu zamannya YouTube kali ya, zamannya YouTuber bermunculan ya, iseng-iseng buat video. Terus datanglah ada yang owner dari atau founder dari Lokos Film ini, si Bang Aldo Sareza ini, orang Bengkulu, cuman dia berdomisili di Palembang. Karena kebetulan kenal sama salah satu teman saya di Bengkulu, Vincent, orang Lokos juga.
Diajakin lah bikin film awalnya, bikin MV singkat 1-2 menit gitulah. Tiba-tiba meledak, bukan meledak juga, tiba-tiba antusiasnya bagus. Bang Aldo berinisiatif Tahun kapan Bang itu Bang? Kalau bikin MV-nya sekitar 2018 awal. 2018 Iya, MV-nya waktu itu cerita tentang percintaan beda agama kalau nggak salah. Iya, intinya tentang itu. Terus antusiasnya bagus, Bang Aldo berinisiatif untuk membuat komunitas, Berarti yaitu Locos uploadnya Film. di YouTube dong? Waktu itu Instagram pribadi malah. Oh, Instagram pribadi? Instagram pribadi. Durasinya berapa lama Bang? Semenit. Waktu itu kebetulan memang durasi Instagram masih dibatasin 1 menit. Kalau Iya, sekarang iya. udah bebas kan. Iya, Waktu iya. itu 1 menit gitu loh. Bahkan live yang berjam-jam juga bisa dimasukin ke reelsnya YouTube Iya, itu kan? Instagram kan? Udah bebas lah jamnya sekarang. Gitu. Dimasukin ke Instagram pribadi waktu itu gitu. Hmm. Akhirnya bikin komunitas, ngajak dari beberapa kenalan-kenalan teman buat join. Hadirlah Locos Film ini dengan proyek pertamanya, ikut festival pemutaran film malam apresiasi pemutaran film pendek Bengkulu waktu itu di Hotel Santika kalau nggak salah. Tahun 2018 akhir. 2018. 2018. Oh, kayaknya aku tahu deh event itu juga ada beberapa ya. yang Dibikin sama Reflex Emotion waktu itu, Iya, sama iya, Bang iya. Fian waktu itu. Iya, iya, iya. Dan itu diundang beberapa ini ya, mungkin semua komunitas dan para pecinta film juga ya. Iya. Gitu kan di sana kan. Kayak gitu. Oh, dari 2018. Iya. Nah, kalau Locos Film sendiri itu memang maksudnya kalau diulik sejarahnya berawal dari mana dan tujuannya apa dan kenapa Abang tertarik ke Locos Film sendiri? Sebenarnya Locos ini kalau basicnya dari mana, pertama karena basicnya komunitas kan, kalau saya menganggapnya komunitas ini azas sama-sama suka dalam suatu bidang. Makanya terbentuklah komunitas itu asumsi saya. Iya, iya. Jadi waktu itu ketemu teman-teman di Locos karena biar ada menaungi satu perkumpulan inilah. Iya. Itulah terbitnya Locos. Locos pun sebenarnya karena basic komunitas adalah mungkin kita sama-sama tahu terbatasnya akan biaya, produksi segala macam. Locos ini sebenarnya low cost. Oh, Sebenarnya itu ya. low cost. Low cost Iya, gitu ya. keuangan yang sangat rendah lah intinya. Iya, iya, iya. Cuman akhirnya karena dengan produksi yang kami sampai sumbangan per orang buat bikin sebuah project gitu kan. Jadi sebenarnya kami filosofi dari Locos Filmnya sendiri sebenarnya bukan budget yang rendah, tapi memaksimalkan budget yang ada Oh, iya, iya. dan sumber daya yang ada. Intinya kayak gitulah Iya, iya, intinya. iya. Jadi itulah yang membentuk Locos ini, membuat beberapa project. Karena project lanjutan yang ke YouTube-nya itu pertama web series waktu itu. Apa judulnya Bang? Pesan di Atas Awan. Pesan di Atas Awan. Ya, itu lanjutan dari Project MV pertama? project pertama yang sebelum dibikinnya Locos. Oh. Cinta yang Beda Agama tadi. Oh, iya, iya. Dijadiin web series 3 episode waktu itu. Oh, artinya kalau aku ulik sejarah ini film dulu ini dulu ya? Iya. Project dulu ya? Project dulu. Baru Locos ini kayak gitu. Iya, baru bikin komunitasnya gitu. Iya, iya, iya. Terus lanjut lagi berarti sampai sekarang pun proyekan ada terus nih. Kebanyakan proyekan pribadi sebenarnya, Bang. Oh, Karena alah. balik lagi kan basicnya memang seneng bikin film pendek lah bahasanya kan, bikin film pendek atau bikin sekedar konten buat di media sosial kayak di Instagram atau di TikTok kan. Masih tetap berjalan. Ada beberapa project terakhir alhamdulillah diajak sama TVRI Bengkulu buat ikutan syuting. Ada kemarin syuting di Kepayang dan di Kota Bengkulu, web series juga alhamdulillah. Locos diajakin lah intinya buat bantu-bantu di proyek jadi proyek partner itu. lah ya Jadi gitu partner ya, lah di alhamdulillah. TVRI juga. Oke. Nah, Abang nih artinya memang industri kreatif kan luas Bang ya. Iya. Ada musiknya juga, ada filmnya juga, bahkan ada semualah, bahkan dari manajemen juga gitu kan. Berarti kalau dulu basically majornya seni atau film atau musik atau kayak gimana? Musik lebih tepatnya. Oh, musik. Musik. Sebenarnya kenapa saya jadi sangat tertarik di dalam komunitas film ini, ingin menguasai film ini. Sebenarnya alasannya sangat sepele. Kenapa? Karena saya tidak mau ketika band saya bikin video klip, membuat video klip, terus kalau saya menjadi bintangnya, saya menjadi kaku. Oh. Karena kalau saya melihat di kilas balik beberapa band yang sudah besar, personil bandnya itu
pasti masuk di dalam video klip sebenarnya. Iya. Walaupun sekarang udah nggak sekaku itulah kan Iya. sekarang sebenarnya. Akhirnya keterusan Iya, sebenarnya. iya. Lanjutlah sampai sekarang komunitas di low cost film gitu. Iya, tapi ditahan dulu ceritanya, nanti kita akan ulik lagi ceritanya. Untuk para pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Opini Obrolan Pagi.